depan tempat berdoa atau tempat kita memanjatkan doa di sini, di sebuah jongkong. Ini ada pembakaran dupa dengan kanan kiri batu andesit. Sebetulnya ini yang dibungkuskan putih ini adalah batu. Ini batu andesit, cuma ditutup rapat, jadi kita tidak berani membukanya ya pemirsa. Kita menghormati peninggalan luhur kita, jangan sampai merusak. Suasana sangat adem, bersih, nyaman untuk nyantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lagi berjalan menuju ke arah barat ya. Tadi kita berada di Pasar Sumberdadi, kita ke barat, kita menuju ke perkampungan. Dan di sini nanti kita bisa melihat sebuah tugu atau gapura pintu masuk. Sebentar lagi lah, kurang lebih 5 menit lagi. Dan di sini kita menuju sebuah gapura, yaitu arah menuju ke Petilasan Jogodolok. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV. Di kiri ada masjid dan di kanan ada balai desa. Masih lurus ke barat, mengikuti jalan ini terus, dan nantinya kita akan ketemu sebuah waduk atau bendungan. Meskipun tidak besar, tapi ini biasanya dibuat kolam ikan. Di kanan kiri ada tebu juga, jalannya sudah alhamdulillah sudah dicor. Masih lurus ke barat pemirsa. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, di sini jalannya lurus karena ini tidak ada kelokan. Nanti sebentar lagi kita di depan, kita belok kiri, kemudian ada sebuah waduk ya. Berarti ini sudah mendekati untuk gapura. Nah, ini di sisi kanan ini ada sebuah waduk dusun. Ya, seringkali dibuat pemancingan. Dan ini di depan kita ada sebuah gapura. Ini kalau belok kiri ke arah Kedung Caluk yang berada di kawasan selatannya Kali Lamong. Inilah bentuk gapura dari desa Sumberkurit atau dusun Sumberkurit. Langsung lurus saja ke barat. Kita mengikuti jalan ini terus. Meskipun nanti ada kelokan, kita akan diberikan papan nama atau papan petunjuk ke Petilasan Jogodolok ya pemirsa. Ini cuaca cerah ya, karena jam 1 siang. Kita tidak sendiri, kita ditemani oleh YouTuber juga namanya Uno Brono, dan ada Bapak Wartono BMW yang ada di kawasan Balongpangan Gresik. Di depan kita langsung belok kanan. Belok kanan kurang lebih sekitar 50 meter ya, itu di depan ada papan nama, nanti kita belok kiri. Nah, di depan kita ini belok kiri, ada papan petunjuk menuju Petilasan Jogodolok. Dan kita lah masih menuju ke barat. Alhamdulillah cuaca juga tidak panas, cerah, tapi tidak ada tanda-tanda turun hujan. Petilasan. Jadi ini kita sudah di depan area Petilasan Jogodolok. Dan ini pemirsa, kita disambut dengan sebuah keris yang
ukurannya sangat luar biasa ini, hampir 1,5 meter. Jadi keris ini melambangkan kebudayaan Jawa Timur yang ada di Petilasan Joko Dolok. Jadi untuk pintu masuk di sini kita disambut dengan keris yang sangat luar biasa. Pemirsa Mbak Bogel channel MBC TV. Jadi sebelum masuk area petilasan kita langsung ada sebuah relief yang sangat luar biasa di sini. Nah, ini untuk masuk ke dalam sana ini kurang lebih 200 meter ya sampai sana. Jadi ini betul-betul di tengah hutan ya. Dan di sini ada sebuah batu sebagai perwujudan pintu masuk gapura ini ditandai sebuah batu ya. Batu ini termasuk batu lama ini. Jadi sebuah peninggalan di sisi kiri dari pintu masuk Petilasan Joko Dolok ini ada sebuah batu, yaitu sejenis batu prasasti, termasuk tergolong batu yang sangat kuno, ada di sisi kiri pintu masuk dari Petilasan Joko Dolok. Oke pemirsa, kita lanjutkan kembali. Kita menuju ke area Petilasan Joko Dolok. Assalamualaikum, Rahayu Sang Dumadi. Jadi kita masuk di area makam Petilasan Joko Dolok ini, kita sebagai umat Islam atau orang Jawa itu seperti pamit atau permisi, karena di suatu tempat, di suatu daerah yang belum kita kenal, kita itu harus permisi ya. Dan di sini juga ada sebuah seperti zaman dulu itu pengongaan, untuk ongak-ongak, untuk melihat kanan kiri sekitar ini dibuatkan tangga seperti untuk dulunya ini dibikin wisata, namun kondisinya juga tidak terlalu ramai, akhirnya terbengkalai. Jadi disambut dengan pohon randu alas atau randu lanang. Mbak Bogel channel MBC TV, kita lanjutkan kembali menuju ke area Petilasan Joko Dolok. Kita lanjutkan kembali pemirsa. Dan ini betul-betul masuk hutan ya. Hutan jati kanan kiri, dengan nanti ada cerita tersendiri di sini bahwa area Petilasan Joko Dolok ditemukan di area kawasan sini, Lamongan Selatan, Desa Sumberjati, ke barat di dusun Sumberkurit. Pemirsa Mbak Bogel channel MBC TV, kita nyampe di depan area Petilasan. Assalamualaikum, Rahayu Sang Dumadi. Kita persis di depan area Petilasan Joko Dolok. Ada sebuah gapura, ada sebuah prasasti, atau juga banyak peninggalan-peninggalan zaman dahulu. Ini bukti-bukti sejarah. Bukti-bukti sejarah di sini ada batu-batu kuno seperti lumpang.
banyak sekali di sini lumpang. Ya, banyak sekali lumpang-lumpang dari batu-batu andesit. Kita lihat di sisi luar ya. Ini lumpangnya juga banyak besar-besar. Jadi ini betul-betul peninggalan yang zaman dahulu dari batu andesit, yaitu sebuah lumpang. Ada yang pecah, ada yang retak, ada yang utuh, ada ini kita hitung bersama-sama, dan di sini ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Ini di sisi kiri saja ada 11 pemirsa. Ada 11 batu lumpang yang ada di sisi luar dari petilasan Joko Dolok ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Suasana sepi dan lenggang ya, karena ini menjelang pukul 12.30, dan di sini terdapat berbagai pohon. Ini pohon nangka, pemirsa. Ini pohon nangka. Ini kalau kecil seperti ini namanya babal. Babal itu masa kecilnya nangka. Jadi masa kecilnya nangka, jadi namanya babal. Kalau masa remajanya atau masa dewasanya itu baru namanya nangka. Ini besar pemirsa. Jadi ini sangat besar sekali. Nah, ini sangat besar sekali. Ini kurang lebih, untuk hitung berat mungkin kurang lebih 10 kilo. Persis di depan petilasan Joko Dolok. Dan ini ada pohon kecacil. Buahnya banyak yang pernah makan ya, tapi tidak pernah menyukai. Makanannya sangat tidak terlalu sering kita lihat. Jadi ini pohon sangat baik, seperti tenggulung pemirsa. Jadi ini pohonnya samit, Mbak. Permisi, Mbak. Buahnya ini lebat. Dan di depan kita itu ada sebuah musola. Jadi di sini disediakan untuk musola ya. Jadi untuk musola ada di sini disiapkan, dan ini sebuah prasasti atau monumen dibuat untuk sebuah nama. Dan di kanan kiri sebuah kapuro ya. Di kiri dari pintu Gapuro ada sebuah batu andesit yang berwujud seperti lumpang. Dan
kan ada batu yang lempeng. Ini batu-batu khas daerah sini adalah batu putih ya. Ini Gapura pintu masuk dihiasi dengan mahkota. Pemirsa Babonggol Channel MBC TV. Di sisi kanan juga ada sebuah lumpang asli dari zaman dahulu. Pemirsa Babonggol Channel MBC TV, kita masuk. Assalamualaikum, Rayu sang Dumadi. Kita menjumpai sebuah bambu. Ini bambu kuning. Bambu kuning ada 4 bambu ya. Nah, ada 4 bambu. Meskipun kecil, memang untuk bambu kuning di sini agak sedikit langka ya. Dan persis di pintu masuk area makam atau petilasan, kita juga disambut dengan lumpang dengan batu andesit ya. Ini kita masuk dari Gapura. Kita masuk ya. Assalamualaikum, Rahayu sang Dumadi. Inilah suasana yang ada di area petilasan atau makam. Kok bisa petilasan sama makam? Karena di sini ada 1 makam, ada 2 petilasan. Dan ini yang Aji Kirono. Yang Aji Kirono. Kita lihat bersama. Dan ini Empu Ronggo Warsito yang tengah. Ada yang satunya sebelah sini, Syekh Sabil Nurid atau Syarif Hidayatomo. Suasana sangat adem. Pemirsa Babonggol Channel MBC TV. Ini persis kita di depan tempat berdoa atau tempat kita memanjatkan doa di sini. Ada sebuah jongkok. Ini ada pembakaran dupa dengan kanan kiri batu andesit. Ini yang dibungkuskan putih. Ini batu andesit, cuma ditutup rapat, jadi kita tidak berani membukanya ya pemirsa. Kita menghormati peninggalan luhur kita, tidak salah merusak. Suasana sangat adem, bersih, nyaman untuk nyantai. Persis di tengah-tengah hutan jati ya, di kanan kiri ini jati. Dan di sini juga ada
semacam batu nisan ya, cuma yang satu kita belum tahu, mungkin ada di sebelah ini. Mbak, permisi, Assalamualaikum. Nah, ini area di dalam, karena ada 3 bentuk makam. Ini suasana di dalam, pemirsa, bersih dan adem. Agar kita tahu siapa atau silsilahnya dari mana, ini kita sekedar membaca yang ada ini ya. Karena ada tulisan silsilah Syekh Syarif Hidayatullah, ini adalah Syekh Sabil Murid. Yang pertama adalah Syekh Korames, ada Arya Tejo, ada Tejo Lagu, ada Lembu Kusumo, ada Wilwatikta, ada Raden Said, ada keluarga atau Sunan Kalijaga, ada Umar Said, Sunan Muria, ada Syekh Syafi'i Syarif Hidayatullah atau Syekh Sabil Murid. Jadi ini semacam silsilahnya yang ada di sini. Pemirsa Mbak Bagel channel MBC TV, di sini juga banyak pohon-pohon besar. Ini jatinya juga sangat besar ya, pemirsa. Ini pohon jati, ukurannya lumayan besar ya. Ini menunjukkan ini sekitar usianya sudah puluhan tahun. Berada di sini. Ini diameter 1 meteran ini. Sampai atas sana. Persis ada di area makam atau area makom. Oke pemirsa, Bapak channel MBC TV, kita kembali ke area luar ya, karena kalau tadi kita sudah masuk di dalam, kita menyusuri di area Gapuro yang sisi paling kanan. Nah, di sini juga banyak peninggalan batu-batu bata kuno, juga ada lumpang. Nah, ini lumpang lagi pemirsa. Jadi di sini banyak peninggalan lumpang ya, dari batu andesit ini. Dulunya tempat menumbuk padi, rempah-rempah di zaman dulu. Jadi masih banyak lagi berserakan di sini. Pemirsa Mbak Bagel channel MBC TV. Suasana adem ya. Oke. Suasana adem, dan di sini kita kelilingi sambil melihat lokasi sekitar ya, betul-betul di tengah-tengah hutan. Oke, kita kembali ke semula. Pemirsa Bapak channel MBC TV, kita melihat
lihat di area musola ya. Jadi kalau kita di suatu tempat kalau bingung kalau ada musola, kita lihat musola aja. Kalau musola mesti menghadapnya ke barat kalau di sini. Jadi kita di sini berada di musola menghadap yang ke barat. Jadi suasana juga adem tenang di sini. Sambil kita lihat-lihat di area sekitar. Sekarang kita menyusuri yang ada di kawasan. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita menuju ke dimana tempat patung Joko Dolog berada ya. Ini jaraknya dari makam tadi kurang lebih sekitar 100 meter, dan di sisi kanan banyak batu peninggalan, batu andesit, dan juga ada prasasti batu yang mirip Semar, yang mirip Mbah Ismoyo Jati. Jadi ini betul-betul batu alami yang berbentuk Mbah Ismoyo Jati ya. Kita langsung menuju ke timur ya. Jadi kita menuju ke sini, kita dihadapan dengan sebuah joglo dengan anak tangga yang beberapa ini karena ada di ketinggian ya. Ini kita naik tangga ini. Assalamualaikum, Rayu Sagung Dumati. Alhamdulillah cuaca cerah ya, cuaca sangat mendukung. Di sini ada teman kita yaitu Kuno Brono Channel. Kita mengelilingi di area tempat patung Joko Dolog berada. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, perlu diketahui karena dulunya patung Joko Dolog itu dibawa ke Surabaya, jadi diambil dari sini. Dan ini ada patung Buddha Siddhartha Gautama. Ini sekedar simbol saja biar tidak lupa bahwa di sini dulunya tempat patung Joko Dolog berada. Dan ini cuman sebagai keindahan dan sebagai pengganti. Jadi untuk pemirsa jangan salah persepsi bahwa di sini patungnya patung Buddha Siddhartha Gautama. Jadi di sini cuman simbol saja bahwa disinilah tempat patung Joko Dolog berada. Di area sini juga banyak terdapat keramik, gerabah-gerabah, juga banyak sekali batu bata kuno yang berserakan di sekitar sini. Kita memutar mengelilingi patung ya, dan dikasih pondasi lebih atas biar kita kelihatan dari jarak yang agak jauh. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita menyusuri di sekelilingnya karena di sini betul di tengah-tengah hutan. Ini hutannya jati, juga sangat rimbun, masih alami, namun udaranya juga sangat adem dan sejuk. Jadi pemirsa, di kawasan Lamongan Selatan ini banyak peninggalan bersejarah, baik dari Prabu Airlangga maupun dari jejak Majapahit ada tersisa di sini. Dan kita masih berada di area petilasan Joko Dolog. Pemirsa Mbak Bokel channel MBC TV, kita mengelilingi di area sini. Ini Bapak Wartono, Facebooker dari Balongpanggang Gresik, juga menemani Mbak Bokel di petilasan Joko Dolog. Kita di sisi belakang dari patung, dan
kita melihat suasana di area sekitar sini. Pemirsa, di sini ada batu yang unik ya. Ini persis cobek sama ulek-ulek, tempat atau alat untuk menghaluskan rempah-rempah. Jadi ini bentuknya itu seperti layah atau cobek, dan sama batu untuk menumbuk atau batu atau untuk menghaluskan. Dan di sini banyak batu bata kuno, banyak keramik, gerabah-gerabah. Ini asli dari zaman dulu peninggalannya, dan berserakan ditumpuk di bawah sini agar tidak mengurangi sejarah, karena ini betul-betul peninggalan bersejarah. Pemirsa, Mbak Bokel channel MBC TV, tonton terus, simak terus video-video terbaru dari Mbak Bokel, karena Mbak Bokel selalu menyusuri peradaban peninggalan bersejarah yang ada di Nusantara, khususnya ini berada di Jawa Timur, yaitu di Lamongan bagian selatan, tepatnya di Kecamatan Mantuk, berbatasan dengan wilayah Mojokerto. Jadi kalau kita tengok kanan kiri ini ada sebuah gentong, dan kita keluar, kita menyusuri ke Bali, di mana berada batu yang unik yang mirip gambar dari Mbah Semar atau Mbah Ismoyo Jati. Ini pemirsa, kita langsung masuk ke dalam ya. Batu bertumpuk ditata dengan rapi, dan ini mirip sekali ya, mirip sekali dari sebuah gambaran dari Mbah Ismoyo Jati atau Mbah Semar, dan persis ditancapkan di tengah-tengah ya. Mungkin dulunya sempat berserakan, namun sekarang ditata sedemikian rupa agar menjadi keindahan. Ini pemirsa, jadi batu ini betul-betul mirip, ada hidungnya, ada matanya, dan bertuliskan aksara Jawa, namun tidak terlalu jelas karena termakan usia. Oke, terima kasih untuk pemirsa semuanya dimanapun Anda berada. Simak terus, subscribe yang belum subscribe, karena subscribe itu gratis, agar bisa membantu memberi semangat untuk Mbak Bokel selalu mereview adat budaya peninggalan makam kuno, peninggalan sejarah kerajaan Majapahit yang ada di Nusantara. Saat ini ada di Jawa Timur. Sekian, bila ada kata yang salah